Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, hidup dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 Bu, maaf. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang akhir. Ya, terima kasih. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu sau itu jangkar ya. Kalau di Popeye itu di lengan kanannya itu ada tato jangkar ya. Jadi kalau lihat ada musuhnya, dia kasih tangannya ini berotot, lalu ada gambar jangkarnya. Nah, sau itu alat berkait dan berat yang terbuat dari besi ya, yang dilabuhkan dari kapal dan dilemparkan ke bawah, dan itu yang membuat ketika jangkar itu sampai ke dasar, yang membuat kapal sebesar apapun tidak akan lari kemana-mana ya, kecuali kalau memang jangkarnya itu kecil dan kapalnya sangat besar, barulah jangkar itu ditarik sama kapal, kapalnya bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang menarik ketika kapal itu sudah bongkar sau, ini ada Mas Elisa, dulu kalau di Perak sering lempar sau ya, lempar jangkar supaya kapalnya tidak pergi kemana-mana. Nah, ketika sau itu dilemparkan, maka ketika ada angin, ketika ada ombak yang besar, kapalnya tetap di situ, paling naik turun seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan gambaran di dalam kehidupan kita yang menaruhkan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi gambarannya Tuhan Yesus itu sebagai jangkar yang senantiasa mengikat di dalam kehidupan kita untuk tidak pergi kemana-mana ya, kecuali kalau talinya dilepas baru kita lepas. Tetapi selama kehidupan kita masih berpaut, masih terikat kepada Tuhan Yesus, sekeras apapun, sehebat apapun angin, ombak yang menyerang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan dibawa kemana-mana. Saudara bisa bayangkan kapal yang besar ketika jangkar itu putus, ketika tali jangkar itu lepas, kapal itu akan diombang-ambingkan di tengah laut. Nah, ini adalah sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita ada di dalam Tuhan Yesus, terikat dengan kasih-Nya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kasih kemurahan Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting disadari di dalam kehidupan orang percaya. Untuk kehidupannya jangan sekali-kali lepas dari kasih-Nya Tuhan. Jangan sekali-kali melepaskan diri dari kasih-Nya Tuhan. Berbahaya ya. Orang percaya yang hidupnya melepaskan diri dari kasih-Nya Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, orang yang sudah ini ya, boleh dikatakan orang sudah tidak mempunyai pikiran. Karena ketika dia melepaskan ikatan jangkar itu, sau itu dari dalam kehidupannya, maka dia akan diombang-ambingkan oleh keadaan zaman, oleh situasi, kondisi yang menyerang di dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kembali melihat kehidupan daripada bangsa Israel. Ya. Ketika bangsa Israel berada di Mesir menuju ke Kanaan, itu mereka semuanya tujuannya sama, tiketnya sama, yaitu tanah perjanjian. Semua orang Israel, semua bangsa Israel yang ada di Mesir, mereka membawa satu tiket yang sama, nama tiketnya itu tanah perjanjian. Tetapi kalau kita mau memperhatikan Bapak Ibu Saudara,
Bangsa Israel ternyata di dalam perjalanannya mereka dibagi dua golongan. Satu golongan yang bisa masuk ke tanah perjanjian, satu golongan yang tidak masuk tanah perjanjian. Dan ketika kita berbicara bangsa Israel yang keluar dari Mesir, jumlahnya jutaan, jumlahnya ratusan ribu. Jadi amat sangat banyak. Jadi kalau mereka boikot tidak pergi, itu artinya ada banyak jiwa, ada banyak orang yang tidak terselamatkan. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ketika saya berada di Yordania, ada satu bukit di mana rupanya itu bukit dari dari kisah-kisah yang dikumpulkan, dari penemuan-penemuan yang dikumpulkan, karena di situ ada satu gereja, mungkin gereja itu gereja yang awal mula-mula, gereja yang pertama di luar daripada Yerusalem yang ada di Yordania. Jadi kalau saya masuk ke dalam itu tinggal mosaik-mosaik begitu dan bentuknya amat sangat sederhana. Dan di tempat itu seperti yang pernah saya kisahkan, saya berdiri dan melihat Yeriko, Yerusalem dan tempat-tempat yang lainnya. Dan saya coba untuk menggambarkan ketika dalam posisi daripada bangsa Israel ketika mereka hendak masuk tanah perjanjian, seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan, Musa mengutus dari masing-masing suku itu wakil untuk melihat, ya. Mereka melihat dan mereka memberi laporan. 12 suku, wakil dari 12 suku itu memberi laporan, apa yang kamu lihat tentang tanah perjanjian. Yang menarik, wakil daripada 12 suku, pendahuluan dari kisah mereka, pendahuluan dari hasil mereka memata-matai tanah perjanjian bagus, ya. Mereka bilang negeri itu bagus, negeri itu subur, hasil ladangnya, sawahnya melimpah. Dan itu mereka tunjukkan dengan membawa beberapa barang yang mereka ambil dari tanah perjanjian dan mereka bawa di hadapan Musa dan di hadapan umat. Bapak Ibu Saudara, seharusnya dengan apa yang ditunjukkan oleh para pengintai, bangsa Israel tahu bahwa negeri itu adalah negeri, kalau mobil begitu boleh saya katakan ibaratnya siap pakai. Satu tempat yang sungguh-sungguh bisa menghidupi, satu tempat yang sungguh-sungguh bisa menjadi pengharapan. Dan itu memang menjadi tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan, ya. Pasukan Garuda Indonesia yang pertama yang pernah tugas di sana sekitar tahun berapa itu, tahun perang pertama itu tidak salah tahun 67. Nah, itu mereka mengisahkan bahwa antara tanah perjanjian dengan Mesir itu ada satu perbedaan yang luar biasa. Ketika berdiri di tanah perjanjian, padahal itu masih satu daratan, ya, itu tanahnya sangat subur. Sementara di sebelahnya yang bukan tanah perjanjian, tanahnya sangat tandus dan tidak bisa ditanami apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Artinya ketika Tuhan berjanji, aku akan membawa engkau ke negeri yang penuh dan berlimpah air susu dan madunya. Artinya tanah perjanjian itu adalah satu negeri yang benar-benar subur. Tetapi kita lihat dengan laporan yang berikutnya, tadi pendahuluan, sekarang isinya mereka mengatakan, tapi sayang, mereka yang mendiami tanah-tanah itu adalah bangsa-bangsa yang raksasa, orang-orang besar, orang-orang Het, orang-orang Enak, orang-orang Amori, ya. Mungkin ditambah lagi orang-orang yang suka makan orang, ya. Sehingga membuat bangsa Israel menjadi takut dengan laporan itu. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menarik, di antara sekian banyak orang yang takut, hanya ada 2 orang yang tampil dan percaya bahwa semua
semua yang mereka takutkan, semua yang mengerikan, semua yang mereka bayangkan tidak akan pernah terjadi karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, kita pasti akan masuk, kita pasti akan mengalahkan semuanya itu. Nah, ini adalah satu keyakinan yang berbanding terbalik dengan fakta. Faktanya mengerikan, faktanya menakutkan, tetapi keyakinan Kaleb dan Yusak kalau Allah ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah sebuah keyakinan. Kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, kita pasti akan mengalahkannya. Bapak, Ibu, Saudara, akhirnya rombongan yang pertama ini pergi. Mereka dilatih oleh Tuhan dalam bagian yang lain. Tuhan katakan akan membawa dengan satu situasi dan kondisi di mana mereka diuji. Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ataukah mereka istilahnya hanya sekedar pergi tanpa adanya sebuah keyakinan. Mengikut Yesus tanpa ada keyakinan kepada Yesus itu sesuatu hal yang kosong belaka. Tidak ada berkat, tidak ada buah daripada pertobatannya, daripada ibadahnya. Orang yang mengikut Tuhan itu juga harus disertai dengan perbuatan, juga disertai dengan ibadah, dan juga disertai dengan penurutan akan firman. Pengikutan kita kepada Tuhan tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita tanpa adanya satu kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, bangsa Israel, mereka dibawa oleh Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang memancing iman daripada bangsa Israel untuk berpaut kepada Tuhan. Mereka harus menyeberangi laut Teberau. Mereka harus menghadapi tidak adanya makanan. Mereka harus menghadapi air yang pahit. Mereka harus menghadapi tidak adanya air, ya. Dan yang menarik, setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Tuhan tolong. Setiap kali ada masalah lagi, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Tuhan tolong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan, tidak ada dituliskan di sana bahwa ketika bangsa Israel menghadapi masalah dan persoalan mereka berteriak kepada Tuhan, tidak ada. Yang mereka lakukan adalah, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Ini sesuatu hal yang bodoh. Ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diajar supaya kita memiliki iman yang mandiri, kemandirian iman. Dalam arti ketika ada segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan ajar di dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan ajar di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tahu bagaimana arti sebuah penyerahan, arti sebuah penyangkalan diri. Tanpa ada arti penyangkalan diri dari dalam kehidupan kita, tanpa ada penyerahan diri di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah lihat yang namanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita ada penyangkalan diri dan ada penyerahan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan izinkan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan mau membawa iman di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ya, mungkin saudara bilang gak gampang. Betul, percaya kepada Tuhan itu gak gampang. Mengapa? Karena seringkali kita masih berusaha percaya kepada Tuhan dengan rasio kita, dengan akal kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan akal kita gak pernah ketemu. Percaya kepada Tuhan itu dengan iman. Percaya kepada mujizatnya itu dengan iman. Percaya dengan kuasanya itu juga dengan iman.
Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan iman, maka kita lihat apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati jasmani kita, semuanya Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu terus dilakukan oleh bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun selama 40 hari. Ya, mulai mereka berjalan sampai di tempat seperti saya katakan berdiri dan bisa melihat tanah perjanjian itu lebih kurang 40 hari. Ketika bangsa Israel sudah sampai di perbatasan dengan tanah perjanjian, mereka protes lagi kepada Musa. Dengan hasil investigasi dari para pengintai, mereka katakan, kita tidak mungkin masuk ke negeri itu. Musa, pimpin kami kembali ke Mesir. Ini adalah sebuah, kalau boleh saya katakan, tindakan yang konyol. Tinggal satu langkah lagi masuk tanah perjanjian, tetapi oleh karena berita-berita yang disampaikan oleh 12 suku, imannya menjadi ciut, imannya menjadi kecil, dan mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Saudara, ini adalah satu tindakan yang konyol. Selama keluar dari Mesir sampai di perbatasan tanah perjanjian, bangsa Israel no iman di dalam kehidupannya. Tidak ada iman di dalam kehidupannya. Mukjizat sudah Tuhan kerjakan, mukjizat sudah Tuhan lakukan, pertolongan berkat sudah Tuhan berikan. Ternyata imannya bangsa Israel masih nol. Imannya bangsa Israel masih kosong. Tinggal melangkah satu langkah lagi, mereka tidak berani. Bawa kami kembali ke Mesir. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, orang-orang yang keluar dan bawa kembali bangsa itu berkeliling selama 40 tahun. Dari 40 hari menjadi 40 tahun. Saudara bisa bayangkan. Dan masa 40 tahun itu lebih kurang 2 juta orang yang keluar dari Mesir, mereka mati di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tinggal satu langkah lagi, tinggal satu jengkal lagi, mereka masuk ke tanah perjanjian. Kadang dalam kehidupan orang percaya, setelah mereka menunggu sekian lama, tinggal satu langkah lagi mereka terima jawaban Tuhan. Tinggal satu langkah lagi penggenapan janjinya itu diberikan. Kita tidak tahan lagi, kita mundur. Dan itu satu tindakan yang bodoh. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka tidak pernah menikmati yang namanya kasih setianya Tuhan. Kemudian setelah mereka di padang gurun, artinya ketika mereka kembali bersama rombongan selama 40 tahun, ada bayi-bayi yang lahir. Dan mereka inilah yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang tidak lahir di Mesir tetapi lahir di padang gurun, mereka inilah yang masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 40 tahun bangsa Israel berjalan kembali ke padang gurun. Tentunya ini dengan satu doa, dengan satu pertobatan, ya, dengan satu penyesalan. Seharusnya mereka sudah duduk minum kopi dengan pisang goreng kira-kira berada di tanah perjanjian, tetapi mereka sekarang harus berjalan kembali di padang gurun selama 40 tahun. Satu hal yang tidak boleh terjadi, rugi waktu tentunya, karena mereka yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun, mereka yang lahir di padang gurun yang nanti masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah satu pelajaran yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Izinkan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, izinkan Tuhan menolong, membentuk di dalam kehidupan kita sampai kita berada di negeri yang baru, sampai kita berada di tempat yang baru, tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun,
sampai akhirnya kepemimpinan dari Musa dialihkan kepada Yosua. Yosua yang membawa orang-orang Israel yang lahir di padang gurun masuk tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan 10 tulah. Mereka orang-orang yang masih terlalu kecil untuk mengerti laut Tebro yang terbelah. Mereka orang-orang yang lahir tidak didasari melihat mujizat, tetapi mereka orang-orang yang lahir yang didasari melihat kuasa Allah yang tidak pernah berkesudahan. Karena yang namanya mana itu selalu turun menyertai bangsa Israel sampai bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun mana selalu ada untuk bangsa Israel. Dan ini menjadi satu tanda bahwa Tuhan masih hadir sampai saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bawah kepemimpinan Yosua, kalau boleh saya katakan, mereka adalah orang-orang muda, orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan pandangan-pandangan orang tua. Dan mereka inilah yang menyeberang sungai Yordan, dan mereka inilah yang berhadapan-hadapan dengan Yeriko. Ya, bagaimana ketika Yosua berperang menghadapi Yeriko, Tuhan katakan kamu berbaris selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 kamu harus diam, putar ini tembok, lalu pada putaran yang ke-7 Tuhan bekerja merobohkan tembok Yeriko. Kita lihat ketika di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika di tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika di tangan Tuhan semuanya bisa terjadi. Dan itu membawa kemenangan bagi bangsa Israel untuk mereka terus maju dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang hadir pagi hari ini, jangan pernah mundur, jangan pernah lemah iman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tangan Tuhan selalu terulur untuk memegang tangan kita. Tetapi jujur kalau boleh saya katakan, seringkali kita yang melepaskan tangan Tuhan. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Seringkali kita yang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Saya katakan balik. Pegang kembali tangan Tuhan. Pegang kembali kasih-Nya Tuhan. Nikmati kuasanya, berkat-Nya, mujizat-Nya terjadi menyertai atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat yang terakhir. Kita mau buka dalam Roma 8 ayat yang ke-25. Kita mau baca bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Roma 8 ayat yang ke-25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. WL Singer, pemain musik, silakan maju ke depan.